warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Fadila. Saya asal kelas dari 1IA26. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang kebebasan terhadap identitas nasional. Identitas nasional pada hakikatnya merupakan manifest nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dan ciri-ciri khas. Dan pada ciri-ciri khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Dalam hal ini adalah bangsa Indonesia dengan berbagai macam nilai luhur budayanya. Nilai-nilai budaya yang berbeda dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam bekuan normatif dan dogmatif, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus-menerus berkembang termasuk di era revolusi industri. Karena keinginan untuk menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, lebih lanjut bahwa konsep dari identitas nasional adalah sebuah konsep yang multidimensional di mana dikembangkan dan dianalisis oleh berbagai disiplin ilmu dan relevan dengan berbagai bidang penelitian. Identitas nasional merupakan salah satu bentuk dari identitas sosial. Identitas nasional dianggap sebagai konsep utama dari identifikasi individu pada kelompok sosial dalam dunia modern. Kedekatan anggota kelompok terhadap negara mereka diekspresikan dengan cara kelompok dan tanah airnya. Hal tersebut menjadikan sebuah negara mempunyai identitas dan nilai-nilai tersendiri dalam menghadapi berbagai macam tantangan di era revolusi industri yang semakin kompleks, utamanya dalam bidang pendidikan di Indonesia. Unsur-unsur dalam pembentukan identitas nasional sendiri adalah suku bangsa, komposisi, agama, dan kebudayaan. Terintegritasnya pendidikan multikultural dan identitas nasional secara benar diharapkan mampu menanamkan nilai-nilai keberagaman, toleransi, serta membangun generasi muda yang kompeten tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya untuk menghadapi tantangan. Dalam bidang pendidikan di Indonesia yang mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era revolusi industri yang semakin maju. Ada juga contoh kebanggaan terhadap identitas nasional seperti bangsa Indonesia misal dengan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, mencintai kebudayaan Indonesia seperti mengenakan batik dan pakaian adat saat perayaan, juga menumbuhkan rasa cinta tanah air. 2. Bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia. Menggunakan produk buatan dalam negeri merupakan pernyataan cinta tanah air. Dengan menggunakan produk dalam negeri, turut pula membantu perekonomian negara dan membuka lapangan kerja. 3. Mau dan mampu menjaga nama baik Indonesia. Jaga nama baik Indonesia dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Bila tujuan ke luar negeri untuk berwisata, jangan mengotori tempat wisata dan jangan membuang sampah sembarangan. 4. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Patuhilah hukum yang berlaku, misal dengan mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara. 5. Menggunakan hak pilih saat pemilihan umum. Bila kamu sudah memiliki hak pilih, gunakan hak pilihmu saat pemilihan umum untuk memilih kepala daerah, anggota DPR atau DPRD, dan pemilihan presiden atau wakil presiden. Keenam, belajar dengan sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh di sekolah dan di rumah adalah cara untuk mencintai negeri ini. Mulailah dengan mempelajari hal-hal yang berguna untuk kemajuan dan pembangunan negeri. 7. Merawat dan tidak merusak fasilitas umum. Jagalah fasilitas umum seperti halte bus, rambu-rambu lalu lintas, terminal, dan sarana transportasi umum seperti kereta api. Fasilitas umum dibandingkan dengan uang pajak warga negara. Diperuntukkan fasilitas umum adalah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. 8. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jagalah pohon dan hutan. Pelihara kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sampah dapat menyebabkan tersumbatnya selokan yang dapat menyebabkan banjir. Sampah juga membawa penyakit dan merugikan manusia.
Dengan membuang sampah pada tempatnya turut menjaga lingkungan dan fasilitas umum. 10. Menciptakan kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Menghargai perbedaan dilakukan sesuai norma dan hukum yang berlaku di masyarakat dan negara. Bila ada perbedaan, musyawarah untuk mencapai mufakat adalah jalan terbaik. Sedari dini, perlu ditumbuhkan sikap menghormati lain dan baik tanpa memandang usia, agama, ras, dan budaya. Sekian dari saya, terima kasih.